Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam hidup ini manusia yang paham dan mengerti adalah dia selalu berkeinginan untuk mencari ridha Allah. Sebab dengan hanya orang yang mendapatkan ridha Allah, dia di dunia akan menjadi orang yang bahagia karena hatinya selalu bersih. Sementara di akhirat sudah dapat dipastikan kalau dia sudah mendapat ridha Allah, dia akan masuk surga. Apa itu ridha? Ridha dalam bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang biasa kita padankan dengan kata-kata ikhlas. Aku redha, aku ikhlas, itu padanan katanya. Artinya puas dengan apa yang dilakukan seseorang, merasa puas dan merasa rela, merasa ikhlas dengan apa yang dilakukan. Al-Quran sendiri menganjurkan dalam hal mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, kata Allah. Allah ridha kepada mereka. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita untuk mendapatkan ridha Allah itu? Para ulama menjelaskan dalam berbagai kitab bahwa untuk mendapat ridha daripada Allah itu caranya pertama adalah jaga dan rawat kesucian akidah atau tauhid atau keimanan kita. Sebab keimanan, akidah adalah merupakan pondasi bagi kita
Nah, di dalam sholat seseorang mengulang-ulang yaitu surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu adalah janji kita kepada Allah. Allah itu redha kepada orang-orang yang hanya menghambakan diri kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah merupakan tauhid yang kokoh, akidah yang kokoh. Namun realitanya dalam kehidupan fakta sehari-hari, kadang-kadang dalam sholat iyyaka na'budu, tapi di luar sholat lebih banyak minta kepada makhluk, seolah-olah tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat musibah, ngadu ke dukun, rezeki sulit, ngadu ke dukun, minta ilmu, pelet segala macam. Ini merusak akidah, kesucian hati kita, kesucian tauhid kita. Minta ke kuburan-kuburan, meyakini sesuatu benda mendatangkan rezeki. Hal yang semacam ini merusak akidah kita. Allah sangat benci hal yang demikian. Maka untuk meraih, mencapai ridha Allah itu, kita harus bersihkan dari hal-hal khurafat, tahayul, apalagi yang menjurus kepada kesyirikan. Lalu yang kedua, agar kita mendapat ridha Allah, yakni menjadi penolong agama Allah. Contohnya dengan kita mempelajari Al-Quran, menyeru kepada jalan kebaikan. Itu adalah salah satu contoh di antara banyaknya contoh orang yang menolong agama Allah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bisa ngaji Al-Quran, ajarlah ngaji Al-Quran. Bisa ngajarkan sholat, ajarkan sholat. Bisa bersedekah, membangun masjid, silahkan dibangun. Bisa membuat orang-orang menjadi hatinya jadi sejuk, silahkan jadi penasehat-penasehat agama atau penceramah. Ini adalah orang-orang yang menjadi penolong agama Allah. Termasuk orang kaya, mempunyai kelebihan rezeki, silahkan membangun masjid, madrasah, panti asuhan anak yatim, sekolah-sekolah. Itu termasuk menolong agama Allah. Maka Allah pasti ridha terhadap apa yang dikerjakan itu. Lalu yang ketiga, cara kita mencapai ridha Allah adalah dengan bersungguh-sungguh, ikhlas dalam beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan baru dia akan menjadi nilai ibadah. Jikalau apa yang kita lakukan itu kita niati atas dasar karena lillahi ta'ala, karena Allah. Kendati pun itu ibadah solat, kalau tidak diniatkan dengan ibadah solat niat karena Allah, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi amalan-amalan sosial lainnya, bersedekah, melihat orang sakit, ngantar jenazah, itu akan menjadi nilai ibadah di mata Allah jika kita lihatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dalam kita beragama maupun dalam keseharian bermasyarakat, maka niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka itu termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Islam. Maka Allah pasti ridho kepada orang tersebut. Kemudian yang keempat, cara kita mencapai ridho Allah adalah dengan mengendalikan hawa nafsu. Dalam diri manusia ada dua dorongan nafsu yang saling tarik-menarik dari awal hidup sampai dia mati, yaitu dengan nafsu baik dan nafsu buruk. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa dalam diri manusia berpotensi kebaikan dan keburukan, maka dia tarik-menarik. Kata hati kita yang jahat, tidak apa-apa, lakukan saja. Kata yang baik, jangan, Allah melihat. Berperang dalam hati kita. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkanlah ke dalam hati kita kata-kata takwa. Ikuti jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsi 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannatal hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat bagi mereka mampu mengendalikan emosionalnya. Dan terhadap orang yang seperti ini Allah ridho kepada mereka. Oleh karena itu kaum muslimin muslimat, sebelum kita akhiri khutbah ini, marilah kita selalu tiada hari tiada henti kita selalu mengikuti pengajian-pengajian, baik secara offline langsung kepada guru di masjid, di madrasah, atau melalui medsos, media sosial. Tiada hari tanpa mengikuti pengajian, karena itulah yang mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sudah Allah ridhoi, maka hatinya akan menjadi tenang batinnya, dan di surga adalah tempatnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu